Pemirsa, diterjang cuaca buruk, sebuah kapal yang membawa barang bantuan karam di perairan Pangkajene, Sulawesi Selatan. Ya, 3 orang yang sedang menjalankan misi kemanusiaan meninggal dunia. Diterpa cuaca buruk, kapal motor layar KLM Fitrijaya tenggelam di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep saat dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Pulau Saropo. Insiden tragis ini merenggut 3 korban jiwa. Di antara korban meninggal dunia, seorang camat dan 2 tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan. Suasana duka pun mengiringi kedatangan para korban sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Sebelumnya, kecelakaan kapal KLM Fitrijaya terjadi sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah di perairan antara Pulau Podang-Podang dan Pulau Sarapo Lampo, Kabupaten Pangkep. Kapal naas ini membawa 11 orang penumpang dan sejumlah barang untuk bantuan kemanusiaan. Namun di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba berubah ekstrim. Hujan lebat disertai angin kencang membuat kapal hilang kendali hingga akhirnya tenggelam. Menurut BPBD Pangkep, beratnya muatan kapal serta cuaca ekstrim semakin memperburuk situasi. Meski tersedia pelampung di dalam kapal, namun kepanikan membuat sejumlah penumpang tidak memakainya. Penumpang ada 11, kemudian di dalamnya ada material bahan bangunan, sehingga terjadilah musibah itu. Nah, dalam kondisi yang panik itu, tentunya masing-masing menyelamatkan diri. Nah, dalam kejadian ini kemungkinan besar korban ini mengalami kepanikan yang luar biasa sehingga tidak mampu lagi. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke pelabuhan Macini Baji, sementara jenazah korban meninggal dunia direncanakan dibawa ke Pangkajene dan Makassar untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Akibat curah hujan yang tinggi, pemirsa, banjir juga melanda Desa Maranting, Gunung Batu, tebing tinggi Kalimantan Selatan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Balangan dan sekitarnya sejak Jumat memicu banjir bandang. Salah satu titik terdampak di kawasan objek wisata Maranting, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Bahkan seorang warga di Desa Maranting meminta tolong dengan merekam kondisi di sekitar rumahnya yang sudah terendam banjir bandang. Dari video yang dikirimkan terlihat air deras mengalir dan merendam perkampungan. Sejumlah warga bertahan di dalam rumah dan berpegangan pada pohon. Dilaporkan sejumlah warga juga menyelamatkan diri dengan bertahan di atap rumah. Ya, hujan deras dengan intensitas tinggi melanda Gunung Kidul, Yogyakarta yang mengakibatkan banjir setinggi 1 meter menutup jalan menuju pantai selatan Gunung Kidul. Ya, jalur kini ditutup sementara waktu dan lalu lintas dialihkan menuju jalur lain. Info malam ini banjir menggenang jalan utama pantai selatan Gunung Kidul, tepatnya di Desa Kemandang, Kecamatan Tanjung Sari. Banjir ini setinggi 1 meter sejak Jumat malam. Banjir juga merendam kawasan SMK Negeri 1 Tanjung Sari, Gunung Kidul. Selain itu, jalur utama menuju pantai selatan Gunung Kidul juga terendam setinggi 30 hingga 50 cm yang membuat jalur utama menuju pantai Baron ditutup untuk sementara waktu. Penutupan jalur ini dimulai sejak Sabtu pagi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pemirsa, jalan lintas Merah 2 yang menghubungkan Desa Blangcut menuju Desa Dayakruet, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, hingga kini masih tergenang lumpur dan air. Ya, kondisi tersebut menghambat aktivitas warga, terutama pengguna kendaraan roda 2. Sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pembersihan lumpur terus dikebut. Pasca terjadinya banjir bandang susulan di Pidijaya Aceh, jalan lintas Merah 2 tepatnya di Desa Blangcut menuju Desa Dayakruet di jalan utama penghubung antar desa ini masih tertutup lumpur.
Dengan alat seadanya, warga membersihkan rumah secara mandiri. Bahkan sebagian memilih menyewa pekerja harian untuk mempercepat proses pembersihan agar rumah bisa segera ditempati kembali. Warga berharap pemerintah segera membantu pemulihan pasca bencana agar aktivitas kembali normal. Sementara di Jalan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pembersihan lumpur terus dikebut. Pembersihan dilakukan agar akses transportasi masyarakat kembali normal. Untuk memastikan percepatan penanganan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pembersihan jalan terdampak banjir bandang tersebut. Dodi meminta pekerjaan dilakukan selama 24 jam dengan pembagian waktu siang hari pengangkatan lumpur di permukiman warga dan malam hingga subuh pembersihan di kawasan kota. Jadi ya memang kendala utama kalau dari pagi hingga sore kan traffic sangat kuat ya, sehingga teman-teman masih kerjanya susah. Jadi saya minta kita akan kerja 24 jam di situ untuk mengejar waktu. Jadi pagi sampai dengan sore teman-teman akan mengumpulkan lumpur-lumpur dari lorong-lorong kanan kiri. Tadi kan mungkin ada yang lihat ya, ada beberapa alat berat kita yang disampaikan lagi dulu, tapi itu masih kurang, kita akan tambah lagi alat beratnya ya, kita akan tambah lagi. Dari Medan, saya lagi minta tolong Kepala Balai Jalan Medan dan Pembersihan jalan nasional dilakukan di ruas Kuala Simpang hingga batas Provinsi Sumatera Utara sepanjang kurang lebih 30 km. Untuk mendukung percepatan, Kementerian PU mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 unit dump truck dengan target pembersihan rampung dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Dari PD Jaya dan Aceh Tamiang Aceh, tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, jembatan Kurung Tikem di Kabupaten Biren, Aceh sudah tersambung dan bisa dilalui. Ya, jembatan Kurung Tikem di Kecamatan Kutabalang, Kabupaten Biren, Aceh sejak Sabtu kemarin sudah bisa dilalui beragam jenis kendaraan. Berfungsinya jembatan sepanjang 66 meter ini sekaligus menandakan terhubungnya kembali seluruh jalan lintas nasional di Aceh Timur. Jembatan ini sempat putus di saat banjir bandang akhir November lalu. Berfungsinya jembatan Kurung Tikem merupakan kerjasama dari Kementerian PU, TNI, dan pemerintah daerah. Selain itu, ada 11 jembatan lain di Aceh yang terdampak bencana dan sudah kembali berfungsi. Ya, banjir bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Biren, Aceh meluluh lantakan Bendung Karet Pesangan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan bendung yang menjadi sumber air minum warga ini segera diperbaiki. Kerusakan parah terlihat pada struktur bendung yang melintang di antara desa Pesangan Kapa dengan Pesangan Musana. Petugas menyebut kondisi bendung tidak memungkinkan untuk difungsikan secara normal, sehingga perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh. Rencananya, pengerjaan fisik Bendung Karet Pesangan akan dimulai pada awal tahun 2026, setelah seluruh tahapan pembersihan dan asesmen teknis selesai. Saat ini, Kementerian PU masih melakukan pembersihan material banjir berupa lumpur, kayu, dan puing yang menutup badan bangunan. Juga Bendung Karet Pesangan mengalami kerusakan dan bisa dikatakan rusak berat, dan saat ini kami masih proses tanggap darurat dengan melakukan pembersihan sampah-sampah, baik itu sampah-sampah berupa kayu-kayu ataupun kayu-kayu gelondongan yang akan